Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Oktober 2024. Apa kabar Aquarius? Semoga semua Aquarius bisa dimudahkan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan, mengalir sukacita di hatimu, dan semoga apapun yang kamu imani dalam setiap doa-doamu, semoga semuanya termanifest di jalanmu, dan semoga kamu bisa glowing like a gold, shining like a gold untuk orang-orang yang mencintai kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya. Ini general reading. Jadi nggak usah tegangan tinggi, santai aja nonton general reading, oke, baby? Banyak yang merasa kayak itu resonate banget, jadinya redang gitu. Oke. Kita mulai. Aquarius couple, clarify my darling angels. My darling angels, clarify, please clarify. Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi 15-31 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Three of Pentacles, High Priestess, Five of Cups. Gimana? Kamu oke aja atau gimana? Lagi ngapain? Kamu rasanya apa? Kamu rasa apa? Rasanya kayak nggak ada komunikasi sama seseorang, itu rasa kangen ya? Kamu kangen sama seseorang? Atau kamu nyesel? Silent treatment, atau ada sesuatu yang membuat kamu sama dia nggak bisa komunikasi? Nah, di sini ada Three of Pentacles. Bisa juga ada kesepakatan dan itu kamu sesali. Kenapa kamu waktu itu marah dan ambil keputusan kemudian buat kesepakatan. Oh, oke. Dan High Priestess, dia ngerasa udah sendiri, udah ngerasa energinya tuh udah tidak lagi melekat dengan kamu. Biasanya ini kayak sudah berdamai dengan keadaan. Yang terjadi, terjadilah. Nggak bisa dipaksain kalau memang kamu nggak mau komunikasi sama dia. Oke, so Five of Cups di sini situasi berbeda. Sekarang kalian udah nggak komunikasi sama sekali. Kamu menyesal, mungkin kamu juga merindukan masa-masa di mana kalian bersama. Kamu menyesal sekali dengan keputusan kamu. Kenapa bisa sampai kalian tidak koneksinya nggak baik gitu? Oke, di sini energi dari 9 for Pisces, terutama dengan Pisces. Oke. So bisa kamu lagi berusaha untuk membangun awal baru di sini, new beginning, new era. Di fase kalian tidak terkoneksi. Sebenarnya kehidupan kamu oke-oke aja sih tanpa dia, cuma ada yang hilang aja. Oke. Kadang-kadang kita kalau dealing dengan seseorang yang penuh drama, kalau hidup kita damai-damai aja kayaknya ada yang kurang. I hate peace. I need problem. Oke. So ini sih the moon di sini. Dia merasa sedih ya, nggak bisa komunikasi sama kamu. Dia ngerasa
Mungkin dia kelihatan oke-oke aja, tapi deep inside dia ngerasa sedih. Beberapa karena sepakat, bisa tentang poligami, poliandri, bisa tentang tripartit di sini. So ada kemarahan. Aquarius, mungkin kamu ngambil keputusan di saat yang memang seharusnya tidak ambil keputusan, ya. Kamu sendiri. Bisa karena kamulah tripartit itu, ya. Bisa karena kamu tidak mau gitu yang namanya perselingkuhan atau tripartit, poligami, poliandri di belakang kamu di sini. Itu kamu tidak membenarkan dan kamu seperti tidak terima ya, kenapa dia melakukan hal itu atau mengkhianati kamu, ya. Ada hal yang kamu sesalkan di situ tentang tindakan dia. Bisa juga kamulah tripartit itu sendiri, oke? Dan kamu nggak kunjung dikasih status yang jelas gitu di hubungan kamu sama dia, oke? Dan di sini ada Five of Wands, ada kemarahan dia ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi terkoneksi dengan dia, tidak komunikasi, tidak bertemu malah. Kamu seperti menarik diri, kamu bikin batasan yang cukup keras di sini, tidak lagi terkoneksi dengan dia, isolation, ya. Tapi sebenarnya kamu nyesal sih. Six of Cups, Seven of Cups, Six of Pentacles, seorang dari masa lalu di sini. Beberapa karena ada masalah bisnis, kalian mungkin pasangan dan punya bisnis bersama di sini. Bisa kamu memang sedang tidak ada di tempat kamu gitu, kayak kamu lagi keluar kota atau lagi jauh sama dia, lagi ada jarak yang memisahkan kamu sama dia, oke? So kalian sudah lama bersama membangun komitmen, bisnis juga bersama, jadi ini pasangan, rekan bisnis juga begitu. Dan mungkin dia jealous, dia ngerasa situasi tiba-tiba berubah 180 derajat, dia ngerasa kamu udah memutuskan benar-benar untuk meninggalkan dia. Dia ngerasa kayak terbuang, kayak ditendang gitu dari kick off dari koneksi dia sama kamu. Kayak kamu udah jalan sendiri begitu ya. Saya ngerasa dia tetap menunggu kamu di sini. Tripartit ini juga bisa tentang keluarga ya, sahabat, orang dekat atau anak ya di sini. Seperti kamu jauhkan dia dari keluarga gitu, jadi dia sendiri dan dia menunggu untuk terkoneksi lagi dengan kamu. Dia nunggu sampai reda kamu marah, marah kamu reda begitu. Jadi bisa diajak komunikasi dengan akal sehat. Karena di sini ada argumentasi pertengkaran yang sering terjadi. Tiap hari ini berantem ya. Dia marah-marah, meledak-ledak ketika ketahuan punya tripartit atau manipulatif. Sikap manipulatifnya ini dia tutupi dengan marah-marah begitu, menyalahkan kamu di sini. So Nine of Cups di sini, harapan kamu termanifest gitu, kalian benar-benar berpisah di sini, benar-benar berpisah secara fisik ya, nggak ketemu lagi. Tapi ada satu sisi kamu sesali gitu, kamu juga kehilangan dia sebenarnya. Apa ini kayak dua orang yang clash kemudian bubar jalan gitu aja gitu. Dan Aquarius ini speak up, King of Swords ya. Kamu speak up tentang perjuangan kamu, bagaimana kamu berkomitmen, kemudian dia mengkhianati kamu. Mungkin dia pernah berusaha untuk rujuk dekat lagi sama kamu, tapi kamu masih meledak dengan kemarahanmu gitu. Menurut kamu dia tidak akan pernah bisa lagi memperbaiki hubungan, udah fatal gitu kesalahan dia. Itu yang kamu sesali, oke? Itu yang sangat kamu sesali.
banyak ucapan-ucapan kamu yang sebenarnya memang ini harapan kamu ya, untuk nunjukin ke dia how strong you are. Tapi ada saat kamu sesali ya, kenapa sebenarnya yang kamu sesali, kenapa dia berubah gitu, kenapa dia manipulatif sama kamu, kenapa dia cheating begitu. Itu yang kamu sesali, tindakan dia ya, bukan kebersamaan kalian begitu. The Emperor energy, Queen of Wands, the Wheel energy. Now everything is under your control. Kamu sudah berhasil ciptakan batasan, mungkin tentang masalah isu harta gono gini, atau aset bersama, atau bisnis yang kamu jalani bersama dengan dia. Sekarang semua di bawah kendali kamu. Sekarang semua under your control. You're so powerful di sini. The Wheel energy. See? Banyak hal yang bisa kamu pelajari di koneksi kamu sama dia. Ya, The Wheel juga tentang laki, ya, keberuntungan di sini. Tanpa dia atau dengan dia itu tidak ada masalah dengan materi atau kemakmuranmu. Sekarang ini kamu sudah bisa mengendalikan semuanya. Kamu sudah bebas dan kamu sudah berhasil nunjukin betapa powerfulnya kamu. Dan ini powerful tentang how to control ya. Semuanya harus ada di bawah kendali kamu, dan itu terjadi, yes. The Wheel energy. Dan Queen of Wands di sini dia tetap menunggu. Sekarang mungkin dia sendiri, hubungan dia dengan tripartitnya udah nggak baik-baik aja begitu. So dia sekarang sendiri, merasa sendiri. Oke. Merasa sendiri. Ini kamu ada rasa penyesalan ya, keputusan yang diambil di saat tidak stabil. Makanya jangan ambil keputusan saat lagi galau, lagi gambling, lagi nggak baik-baik aja ya. That's why dia nunggu. Seven of Pentacles di sini, dia sangat menunggu kamu. I don't know, I think menurut dia unfinished business, Aquarius. Perlu untuk bicara dengan kamu tanpa emosi, kemarahan, dengan kepala dingin ya. Perlu bicara, perlu terkoneksi lagi. Dia merasa perlu terkoneksi lagi dengan kamu. So kita lihat cross watchers Aquarius. Clarify, cross watchers Aquarius, Medaling Angels. Please clarify, cross watchers Aquarius. Medaling Angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Cross watchers Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus energi 15 sampai 31 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, Medaling Angels. Thank you, thank you, thank you. Nine of Cups, Six of Cups, The Hermit energy. Beberapa dealing dengan Virgos ya, energi 999. Oke. Kita kembali pada diri kita, kembali ke kita ya. Apa sih bahasanya tuh ya, gimana cara ngungkapinnya ya, bingung saya. Kita sendiri, pada akhirnya kita kembali ke diri kita sendiri. So mungkin di sini tentang isolation, menarik diri, berkontemplasi, banyak harapan yang tidak termanifest. So dia mungkin coba untuk menarik diri, berkontemplasi, melihat lagi dengan jernih apa yang sudah terjadi dalam kehidupan dia. Dan energi dari Six of Cups, ya kalian masih terkoneksi sebenarnya. Nggak bisa denial bahwa sebenarnya kalian itu masih sama-sama saling mencintai, saling, menurut saya ini kayak unfinished business ya. Dia ngerasa kayak dia butuh waktu dengan kamu untuk bicara ya, untuk bicara. Gak bisa ngegantung gitu aja hubungan. Oke.
Jadi dia nunggu kapan kamu sudah bisa berdamai dengan apa yang dia lakukan dan sudah bisa menerima dan bisa bicara sama dia. Oke, di sini ada Six of Cups. Bisa tentang kalian punya circle yang sama. So kalian bisa saling tahu satu dengan yang lain karena punya circle yang sama. Atau hanya dia yang dengan Virgos. Ya dia menarik diri, sekarang dia ngerasa sendiri. Oh oke. Bisa kamu sudah menemukan seseorang yang baru di sini. Dan dia tahu kamu sudah punya pengganti dia. Kamu sudah berhasil. Mungkin ini situasi sangat kusut, complicated sebelum Oktober 2024 sebelumnya. Kalian sudah berpisah cukup lama, sebelum 2024 beberapa. Dia sengaja silent treatment agar kamu bisa begging gitu. Dia pengen tuh kamu yang berusaha kembali berjuang begitu. Ternyata tidak, kamu maju terus melihat ke depan karena kamu merasa sulit untuk bersama lagi. Oke, hanya saja memang kamu masih banyak unfinished business yang belum terpecahkan, apalagi kalau yang ada bisnis bersama atau harta gono gini atau ada yang belum selesai di antara kamu sama dia. Sini ada Ten of Swords, dia merasa kecewa, dia merasa kamu tidak memberi dia kesempatan gitu. Kalau mungkin dia punya filosofi hidup bahwa semua orang yang melakukan kesalahan itu layak diberi kesempatan untuk mencoba memperbaiki kesalahan. Oke? Dan di sini ada Four of Pentacles. Mungkin dia kehilangan pekerjaan, mungkin dia bangkrut. Oh, oke. Seperti mungkin di fase ini, I don't know, mungkin situasi karma atau karma dia berbuah begitu. Aquarius. Jadi kalau kamu yang masih punya rasa marah, dendam sama dia udah terima karmanya loh. Karmanya udah berbuah nih di sini. Beberapa dia punya banyak hutang, beberapa dia punya masalah kehilangan pekerjaan, jobless. Beberapa dia ya kehilangan powernya dia gitu, kehilangan kestabilan dia terutama secara materi begitu, bangkrut beberapa. Ini yang buat dia merasa kecewa gitu dan jatuh terpuruk. Harapan dia tidak ada satupun yang termanifest. Sekarang ini kamu lihat dia sebelah mata kaki karena kamu abaikan dia di sini. Beberapa Aquarius sudah masuk di fase membuka hubungan baru. Ya, kamu udah pulih, udah berdamai dengan keadaan, kamu udah dapetin kembali kedamaian kamu, kebahagiaan kamu, dan sekarang ini kamu udah merasa independen gitu, udah nggak needy dengan energi dia. Pokoknya masa lalu sudah berlalu buat kamu, udah masuk di fase kehidupan kamu, awaken di sini, kesadaran yang baru, pencerahan yang baru begitu. Kamu sudah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sementara dia masih tertinggal di memori bersama dengan kamu. Masih menunggu ada miracle atau keajaiban untuk waktu bisa mempertemukan kalian. Ten of Pentacles di sini. Dia masih merasa kalian masih terhubung, masih merasa kamu adalah bagian dari keluarga, family di sini. Oke? So energi dari Six of Wands, Five of Wands. Oh, oke. Berdamai dengan situasi itu bukan hal yang mudah untuk dia. Mencoba untuk menerima, berdamai dengan semua keadaan di sini. Menemukan kembali dirinya, bangkit kembali. Itu dia coba untuk akhir sampai Oktober ini. Dia jatuh bangun dan dia mencoba untuk bangkit lagi. Percaya bahwa dia masih layak untuk mendapatkan kesuksesan, masih layak untuk mendapatkan kebahagiaan meskipun nggak sama kamu, karena yang dilihat kamu mungkin udah punya pengganti dia, bahkan kamu sudah jatuh cinta dengan cinta baru di sini. Five of Wands di sini, overwhelm, kemarahan ya, kemarahanmu, ledakan di dalam dirimu, itu yang membuat kamu sangat kuat ya.
kasih energi yang besar untuk berusaha optimis dengan kehidupan kamu tanpa dia. The strength energy beberapa dealing dengan Leo di sini. Dia mencoba untuk bangkit kembali, percaya dengan kekuatan dia, ya, membakar kembali spirit motivasi dalam diri untuk melihat masa depan meskipun tanpa kamu. Beberapa di sini mungkin dia kehilangan anaknya, dia merindukan anaknya di sini, atau dia mencoba untuk bersyukur dengan semua yang ada karena sekarang memang dia sendiri, ya. Hubungan dia dengan tripartitnya sudah tidak bersama lagi. Makanya dia ngerasa sendiri di sini. So, energi dari Four of Cups. Meskipun di hati kamu masih stuck. Saya masih melihat di sini stuck, bukan stuck sama dia, tapi banyak sekali trauma, kelelahan mental yang sebenarnya belum benar-benar pulih. Sebenarnya kamu juga punya fear yang kuat dengan koneksi baru kamu, karena beberapa Aquarius mungkin sudah punya cinta baru atau sedang menjalani hubungan baru, begitu. Tapi kamu masih stuck dengan rasa sakit kamu, ya, overwhelmed di sini. Kamu beberapa mungkin kamu dealing dengan seseorang yang buat kamu jealous di sini, buat kamu kamu sebenarnya tidak yakin dengan cinta barumu ini, karena mungkin hubungan ini masih sangat baru, masih sangat prematur, begitu. Jadi sebenarnya kamu ragu juga gitu, jangan-jangan dia tidak lebih baik dari sebelumnya, orang yang sebelum kamu ini, crosswatchers kamu ini, gitu. Ada fear, ya, ada fear yang sangat kuat yang akhirnya saya lebih melihat kamu asik sendiri dengan pekerjaan kamu atau bisnis kamu. Oke. Dan di sini ada energi dari Eight of Swords. Ini hubungan sudah benar-benar berakhir. Dia masih terjebak di sana, ya. Walaupun jelas terlihat hubungan koneksi kamu sama dia sudah selesai. Kalian sudah hidup masing-masing, bahkan kamu udah punya cinta baru atau membuka hubungan baru, Two of Cups di sini. Oke, tapi karena mungkin dia ngerasa sendiri nih sekarang, kayak ditinggalkan sama, jadi kayak dia tuh kena karmanya gitu, karma dia tuh berbuah gitu. Kamu kok semakin naik gitu, semakin bagus kemakmuran kamu, semakin sukses, semakin happy, terbalik dengan situasi dia yang saat ini sendiri, merasa sendiri, loneliness yang cukup kuat. Hubungan dia dengan tripartitnya sudah selesai, sudah berakhir. Mereka sudah tidak lagi terkoneksi dan dia sendiri. Mungkin di saat ini dia sedang menyadari ternyata hubungan kamu sama dia itu sangat berarti, sangat-sangat berarti buat dia. Karena hubungan dia sama kamu tuh kan panjang, lama banget. Udah puluhan tahun nih hubungannya. Tapi sama tripartitnya tuh hanya sebentar dan chaos, sudah gitu aja tripartitnya ninggalin dia. Oke. Dan dia sering kayak kalau kamu mendapatkan hak asuh anak, ya, dia tuh mikir anaknya juga gitu. Jadi kayak mati enggan hidup tak mampu gitu loh. Gimana sih bahasanya, peribahasanya, mati enggan hidup tak mampu, begitulah ya kira-kira sih, Aquarius. So, menurut saya mungkin ini karma yang berbuah, ya. Kita bisa belajar dari karma baik, kita bisa belajar dari karma buruk. Semuanya datang memberi pelajaran. Kita adalah guru untuk semua orang adalah guru untuk kita. Oke, mungkin saat ini dia perlu belajar untuk menghargai orang-orang yang punya loyalitas, ketulusan, dan cinta untuk dia gitu sebagai anugerah. Oke? So kita akan clarify, ya. Terutama Leo, Virgos, ya. Virgos ini kuat banget, Pisces energinya. The Emperor di sini juga kayak kenceng, ya, energinya. Jadi semua nih sekarang kayak terbuka gitu. Kamu dapat karmamu, dia dapat karmamu.
gitu. Sorry, kamu dapat karmamu, dia dapat karma dia gitu. Dan itu dia kayak terjebak di sana gitu. Baru dia sadari. Ya, dia seharusnya bersyukur, bersuka cita, bergembira dengan anugerah yang dia miliki, tapi saat itu mungkin dia sedang tersesat, sedang loose begitu. Okay. So kita clarify the wheel ya. This is about destiny. Kamu terlihat sangat sukses, sangat makmur di sini. Lebih dari yang sebelumnya saat dia bersama dengan kamu. Ya. Dan kita clarify. Dia masih terperangkap. Apa yang membuat dia masih terperangkap? Tapi padahal dia sudah bangkit, sudah berusaha untuk berdamai dengan keadaan bahwa situasinya kalian udah berpisah. Ya, apa yang masih memenjarakan dia di pikiran dia, terutama tentang koneksi dia sama kamu. Oke, kita lihat energy the wheel. Clarify for Aquarius. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. The wheel energy. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. King of Pentacles, see? Kemakmuran. You are the magnetic of wealthy, of money. Ya, itu kayak angel lagi dari atas langit gitu. Mandikan kamu dengan koin-koin gitu, kayak showering you with abundance. Dan kamu tuh lagi di bawah curahan itu, kayak air mancur. Ya, air mancur itu ibarat kayak koin-koin emas yang ditabur oleh malaikat kemakmuran di sini, atau energi kemakmuran di sini, yang kayak kamu mudah sekali gitu menciptakan kreativitas atau apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu sentuh, itu langsung bisa jadi kemakmuran buat kamu. King of Pentacles ini magnet dari kemakmuran. Kamu sangat berkomitmen dengan kerja keras, ya. Kamu sangat konsisten di sana dengan bisnis kamu terutama. Jadi ketika mungkin dia ninggalin kamu, bisnis kamu sempat chaos karena beberapa ini punya bisnis bersama. Sempat chaos, tapi itu cuma sebentar, kamu bisa bangkit lagi. Dan kamu sekarang lebih sukses dari sebelumnya gitu, secara materi. Atau hanya dealing dengan Capricorn. High Priestess. Seorang yang peka, mampu merasakan, ya, intuitif di sini. So, beberapa memang kamu sudah punya cinta baru. Beberapa punya bisnis properti atau kerjasama dengan tripartit. Jadi kamu tipenya tuh pasangan, kamu jadikan partner bisnis juga gitu. Nah, kamu punya cinta baru itu juga karena partner bisnis gitu. Jadi bisa ketemu karena kalian punya bisnis yang sama gitu. Oke. Bottom of the deck, 9 of Wands di sini. Sebenarnya kamu juga belum yakin untuk membangun hubungan baru, masih banyak fear, kelelahan mental ya, capek gitu, termanipulasi mulu. Kamu tuh cari orang yang tulus cinta sayang sama kamu, tapi karena kamu dipenuhi oleh kemakmuran, kesuksesan, maka jarang gitu ketemu orang-orang yang tulus sama kamu, yang setia sama kamu dan tidak melihat apa yang kamu miliki gitu loh. Gitu, kamu tuh kayak punya kelelahan mental gitu, kayak ngerasa ketemu banyak orang yang manipulatif yang selalu memanfaatkan kamu, karena kamu memang di sini punya energi magnetik dengan koin-koin atau kemakmuran, abundance di sini. Ten of Swords di sini ada rasa kecewa, rasa dikhianati, ya. Itu yang membuat kamu juga sebenarnya ragu untuk mengajak cinta baru kamu ini berbisnis bersama dengan kamu. Eight of Pentacles. Kamu ngerasa kerjasama, harusnya bisnis sama relationship, tentang romance atau hubungan percintaan itu sebenarnya harus dipisahkan. Kamu pernah merasakan gimana pasangan kamu adalah partner bisnis kamu dan dia mengkhianati kamu. Itu tuh sangat berpengaruh dengan bisnis kamu gitu, pekerjaan kamu begitu.
Jadi sebenarnya kamu ada rasa takut untuk berbisnis bersama dengan cinta baru kamu ini. Karena kamu juga lelah secara mental begitu. Dan beberapa Aquarius merasa bahwa ketika bekerja membangun bisnis dari nol itu lebih mudah daripada membangun relationship, romance, pernikahan. Itu lebih complicated, unpredictable, dan ya itu yang kamu ngerasa kayak buang-buang waktu gitu, nggak berhasil, selalu nggak berhasil di romance gitu. Tapi kalau urusan materi di sini kamu sangat ulet, sangat komitmen, sangat konsisten dengan kerja keras kamu. Okay? So I think untuk masalah materi kamu semakin baik ya, semakin bagus, semakin meningkat di Oktober ya di sini. Clarify, Eight of Swords, Crosswatchers Aquarius, Eight of Swords, Crosswatchers Aquarius, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Two of Cups di sini. So, mungkin dia ngerasa kamu udah gak peduli lagi, kamu udah happy sama hidup kamu, bahkan kamu udah membangun hubungan dengan orang baru, terlalu sulit untuk mendekati kamu, terlalu sulit untuk melangkah, untuk speak up, untuk menyelesaikan unfinished business dia dengan kamu. Knight of Wands di sini. Dia mencoba untuk terkoneksi dengan kamu melalui sosial media, atau dia mencoba untuk terkoneksi dengan seseorang yang adalah cinta baru kamu, bisa kalian satu circle di sini. Dia ngerasa kayak ini saingan berat dia gitu, cinta baru kamu ini saingan berat dia. Jadi gimana? Dia udah fear-nya udah besar banget dalam diri dia. Ada penyesalan cukup konsisten ya di sini. Dia kehilangan kamu, sosok kamu ya. Karena kamu tuh apa? Kamu tuh mau ngebuka mata pasangan kamu tentang kemakmuran gitu loh. Kamu tuh bener-bener kayak sumber kemakmuran. Jadi kamu tuh ngasih tahu ke mereka caranya untuk menuju kemakmuran. Ya, itu kamu tuntun, mungkin kamu ngajarin gitu bagaimana berbisnis begitu. Dan ketemu yang kayak kamu itu susah banget. Kalaupun dia membangun hubungan dengan orang baru melalui sosial media di sini, itu sangat jauh. Beda sekali dengan kamu. Jadi kayak kamu tuh limited edition begitu. Two of Pentacles di sini. Ragu juga gitu dia dengan cinta baru dia. Karena dia compare cinta baru dia ini dengan kamu gitu. Six of Swords, sementara kamu udah move on gitu loh. Sementara hubungan ini udah lama banget gak ada komunikasi. Nunggu akhirnya konsisten lagi ya, menunggu. Di sini Two of Wands, nunggu gitu. Dia nunggu sampai kamu benar-benar oke, legalitas pernikahan. Selama kamu belum menikah, dia akan tetap nungguin kamu bisa terkoneksi dengan kamu. Tapi di sini dia lagi nunggu kapan dia punya keberanian untuk bisa jumping the gun and reach out and speak up begitu sama kamu. Ya, dia nggak punya nyali, terutama dengan Cancer di sini. Okay, so it's so complicated menurut saya yang dia rasakan ya. Kita akan lihat energi clarify dari oracle ya for Aquarius, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-31 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Energi dari masih banyak ketakutan masa lalu. Dan kamu takut terulang lagi di fase yang sama di masa depan dengan orang baru. Ya, kamu takut orang baru sama-sama zong kayak yang sebelumnya. Makanya pastikan sebelum membuka hubungan baru, pindah frekuensi. Gimana cara pindah frekuensi? Jadi versi terbaik kamu.
Terus memantaskan diri, benahi diri, mengkoreksi diri sendiri, benahi diri. Terus mencoba menjadi versi terbaik kamu. Itu caranya pindah frekuensi. Ya. Gimana? Bangun kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan baik. Koreksi kalau salah sama diri sendiri, jangan denial, akui kesalahan, perbaiki sesegera mungkin. Memantaskan diri. Ya, supaya bisa jadi versi terbaik. Nanti pindah frekuensi. Masalahnya beda lagi kalau udah pindah frekuensi. Oke? Bottom of the deck, Lantern Fairy, clear solution. Solusi yang jelas begitu. Jadi jangan ambil keputusan di saat sedang tidak baik-baik aja, atau sedang galau, atau sedang labil. Jangan ambil resiko untuk ngambil keputusan. Okay? And Lantern Fairy, it's about someone who have light worker, ya, seorang yang di sini light worker, pekerja cahaya, atau seorang yang punya cahaya. Kamu tuh bersama kamu membuka pencerahan pada semua orang bagaimana mandiri secara finansial, bagaimana mengatur keuangan dengan baik gitu. Kamu tuh kalau sama teman-teman terdekat kamu, sama pasangan kamu tuh bawel banget gitu. Suruh mereka untuk benar-benar berhati-hati menggunakan penghasilan mereka gitu. Untuk diatur dengan sesuai dengan fungsinya gitu loh. Jadi kayak kamu mencerahkan pikiran-pikiran orang-orang yang ada di circlemu untuk punya kehidupan yang baik secara finansial. Kamu tuh jadi kayak rules models, kayak trend setter begitu untuk orang-orang yang mencoba untuk punya financial freedom begitu. Oke? Clarify Aquarius couple 1531 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. See, weddings. This situation involve marriage. Kalau kamu punya cinta baru, ada kecenderungan akan menikah. Jadi cinta baru kamu ini potensial untuk mencapai pada pernikahan. Tapi kalau kamu belum punya cinta baru, ini ada seseorang yang pernah hubungan pernikahan dengan kamu, yang masih merasa unfinished business dengan kamu. Okay? Bottom of the deck, deception. Someone is wearing a false self-marks in this relationship. Pakai topeng. Kamu sering pakai topeng. Kamu terlihat kuat, terlihat baik-baik aja. Padahal kamu tuh sebenarnya masih banyak kelelahan mental yang harus diselesaikan, diperdamaikan. Kamu tuh masih banyak insecure, fear yang ada dalam diri kamu, tapi kamu pakai topeng, kamu baik-baik aja. Beberapa Aquarius bersembunyi di balik materi. Jadi orang-orang akan melihat hidupnya si Aquarius ini sangat sempurna, sangat makmur, sangat beruntung. Tapi padahal hatinya tuh sedih gitu, hatinya tuh kosong, lonely gitu. Lonely terutama, sering banget dapat serangan loneliness begitu di dalam diri kamu. Kenapa orang bisa kena loneliness? Karena jarang ngobrol sama diri sendiri. Coba bangun relationship dengan diri sendiri. Bangun relationship dengan diri sendiri itu gimana, Nona? Ya sama diri sendiri diajak ngomong. Bisa, coba deh. Kalau orang lain lihat sih kamu kayak orang gila ya, tapi kayak nggak waras gitu. Tapi saya paling sering ngomong sama diri sendiri. Diobrolin gitu, ngomong gitu. Ya, mau potong rambut aja saya ngomong dulu nih sama rambut saya. Itu contoh ya. Aduh, kamu bikin saya cantik deh rambutku. Tapi saya mau gunting kamu, boleh tidak gitu. Oke, karena saya kalau gunting rambut tuh kalau kependekan, karena saya seringnya rambut panjang ya. Kalau guntingnya kependekan, saya suka ngerasa nyesel, sedih gitu, kayak ngerasa bersalah gitu. Nggak memperlakukan dengan baik rambut saya. Nah kayak gitulah relationship dengan diri sendiri.
bagaimana berhubungan baik dengan tubuh kita, berhubungan baik dengan jiwa kita. Kita tahu kebutuhannya gitu. Diajak ngobrol juga diri sendiri gitu. Lebih, menurut saya lebih seru ngobrol sama diri sendiri deh daripada ngomong sama bestie. Serius, coba deh. Oke, coba deh. Karena kamu sering banget kena loneliness di sini. Terus ngobrol juga sama pikiran kamu karena kamu sering sekali kecewa sama pikiranmu, ekspektasimu. Yang datang nih orang-orang yang gak tulus sama kamu. Clarify Aquarius Sun Moon Rising and Venus couple 15-31 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, darling angels. Thank you, thank you, thank you. The spirit whisper, divine guidance, higher knowing. See, ada yang menuntun kamu untuk pencerahan yang lebih tinggi lagi. Okay, so berusaha untuk bangun relationship sama diri sendiri. The cosmos, creativity, vastness. See, banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan awal baru kamu ini. Upayakan untuk berdamai dengan apapun yang terjadi di masa lalu, supaya kamu bisa pindah frekuensi dan menemukan seseorang yang sama frekuensinya dengan kamu, yang selalu juga memantaskan diri, atau mencoba memantaskan diri tapi mentok, nggak ada jalannya, dan kamu adalah cahaya untuk dia. Itu juga sering terjadi ya. Dia udah pindah frekuensi tapi dia nggak tahu nih caranya untuk memulai awal baru. Biasanya juga gitu. Oke? Jadi mungkin kamu juga light worker, ya, orang-orang yang punya cahaya, yang diberi tugas untuk menyebarkan cahaya. Vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.